Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengantar manajemen, dan kali ini kita akan bicara tentang planning, perencanaan. Ya, kita tahu bahwa salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan, di samping fungsi lain, POAC, planning, organizing, kemudian actuating dan controlling. Dan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan, dan this is very important, dan perencanaan itu sangat penting. Bahkan ketika kita misalnya ingin pergi ke pasar atau ke toko, pasti harus ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, pasti bingung apa yang harus kita beli. Begitu juga dengan manajemen organisasi atau bisnis, harus memiliki perencanaan. Well, kita bahas tentang materi perencanaan berikut ini. Ya, kita lihat tentang pembahasan perencanaan atau planning. Kita bisa lihat di slide ini bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan penentuan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan penentuan tindakan. Berarti tujuan harus dibuat, dan kemudian bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, tindakan apa yang akan dilakukan oleh pimpinan, oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi planning itu mengharuskan pimpinan memahami, menyadari kondisi lingkungan organisasi mereka. Yang pernah kita bahas sebelumnya ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu lingkungan yang berada dalam organisasi mereka, dan lingkungan eksternal adalah di luar organisasi mereka. Lingkungan eksternal bisa bersifat lingkungan pesaing dan bisa bersifat lingkungan general. Ya, kita mungkin bisa mereferensi ke pembahasan sebelumnya. Jadi harus mampu nih seorang manajer untuk menyadari, memahami kondisi lingkungan yang dihadapi oleh organisasi, oleh bisnis mereka, dan dia harus mampu juga memprediksi bagaimana kondisi masa depan. Dan ini memerlukan wawasan yang kuat dan luas dari seorang pimpinan. Kemudian ada definisi lain mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang terdiri dari beberapa langkah. Prosesnya dimulai dengan analisa lingkungan. Analisa lingkungan yaitu tadi lingkungan internalnya seperti apa, kondisi keuangannya seperti apa, kondisi SDM-nya seperti apa, kemudian lingkungan eksternal bagaimana, kondisi persaingan bagaimana, keinginan pasar, keinginan buyer, keinginan pembeli, dan bagaimana kondisi politik, kondisi perundang-undangan dan sebagainya. Yang berarti bahwa seorang pimpinan itu harus benar-benar paham kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan kritis yang akan terjadi atau yang akan dihadapi oleh organisasi mereka dalam hal tadi yang saya sebutkan, masalah ekonomi, persaingan, buyer, pelanggan, dan sebagainya. Dan kemudian perencana atau manajer itu kemudian harus mencoba untuk predict, meramalkan kondisi masa depan. Dan prediksi-prediksi ini menjadi dasar perencanaan bagi sebuah organisasi, dan biasa ini melibatkan tujuan atau perencanaan yang besar. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Dalam perencanaan ini, si manajer harus mampu menetapkan tujuan, dan ini biasanya lebih berhubungan dengan visi dan misi, yang merupakan satu pernyataan, satu kalimat pernyataan tentang apa yang harus dicapai dan kapan harus dicapai. Dan ini biasa saya bilang tadi bahwa berhubungan dengan visi dan misi. Perencanaan kemudian harus mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. Tadi kan yang namanya perencanaan itu kan berhubungan dengan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dan bagaimana cara mencapai tujuan itu berarti harus ada tindakan-tindakan utama dan tindakan-tindakan alternatif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Setelah si manajer mengevaluasi berbagai alternatif A, alternatif B, and C,
Jadi si manajer harus membuat satu keputusan, tindakan apa yang terbaik untuk mencapai itu, program kerja apa yang terbaik untuk mencapai tujuan yang mereka sudah tetapkan itu. Kemudian Pak Manajer atau Bu Manajer merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi rencana yang efektif. Dan finally, pada akhirnya, perencana atau manajer harus terus-menerus mengevaluasi keberhasilan rencana dan mengambil tindakan korektif. Jadi, bisa kita lihat di sini pada akhir kalimat itu, perencana harus terus-menerus mengevaluasi tindakan, mengevaluasi keberhasilan dan mengambil tindakan korektif. Ini berhubungan sekali dengan fungsi manajemen yang lain, yaitu controlling atau pengawasan. Jadi fungsi manajemen memang tidak bisa seperti dipisah satu-satu, seperti tidak bisa dia. Biasanya dalam perencanaan itu ada tindakan-tindakan pengawasan juga, dan dalam tindakan pengawasan ada mungkin tindakan atau fungsi-fungsi manajemen yang lainnya seperti organizing atau leading, dan mungkin juga perencanaan. Kita lanjut. Nah, dari beberapa referensi saya menemukan ada beberapa jenis perencanaan, tapi saya akan ambil yang 3 ini saja. Oke, ada 3 perencanaan, yaitu strategic planning, perencanaan strategis, ada yang namanya tactical planning atau perencanaan taktis. Kemudian ada namanya perencanaan operasional atau operational planning. Oke, kita balik ke slide berikutnya. Sebelumnya, apa itu perencanaan strategis atau strategic planning? Perencanaan ini biasanya lebih pada perencanaan jangka panjang, dan ini lebih pada tujuan, visi, dan misi biasanya. Sehingga dalam membuat perencanaan ini harus melibatkan analisa SWOT. Mungkin banyak yang belum paham tentang analisa SWOT. Kita coba nanti sekilas contoh dari analisa SWOT nanti setelah ini. Setelah melibatkan analisa SWOT, strength, weaknesses, opportunity, dan threat ini, kemudian pimpinan menentukan bagaimana memposisikan organisasi untuk bersaing, tentunya secara efektif di lingkungan mereka. Nah, perencanaan strategik ini atau strategic planning ini, saya katakan tadi, memiliki kerangka jangka panjang dan biasanya lebih dari 3 tahun. Dan ini referensi lain ada mengatakan 5 tahun ke atas begitu. Tapi it's okay, kita lihat referensi ini bahwa mengatakan 3 tahun atau lebih. Perencanaan strategis umumnya mencakup seluruh organisasi dan mencakup perumusan tujuan, perumusan visi dan misi. Jadi karena ini sangat strategik, maka strategic planning ini yang terlibat untuk membuat planning ini, strategic planning ini adalah para top manager, begitu, para pimpinan teratas. Ya, kalau kita asumsikan Polweb, maka yang membuat strategic planning ini adalah para direktur dan para wakil direktur misalnya. Ya, kita lanjut ke perencanaan lain, dan ini perencanaan strategi ini biasanya sangat umum sehingga harus dijelaskan oleh rencana-rencana lain. Dan rencana lain ini adalah yaitu rencana taktis atau tactical planning. Adalah satu perencanaan jangka menengah 1-3 tahun yang dirancang untuk mengembangkan cara yang relatif konkret dan spesifik. Untuk apa? Untuk melaksanakan rencana yang tadi, rencana yang strategi itu, karena sangat umum mestinya. Oke, masih sangat umum. Jadi dijelaskan oleh rencana taktis ini. Dan ini rencana taktis ini biasanya sudah lebih bersifat spesifik, sehingga yang terlibat ini tentunya manajer tingkat menengah
dalam perencanaan itu. Jadi dari visi misi yang sudah dikembangkan, dari strategic planning dan tujuan-tujuan yang lainnya, maka strategic planning itu dijelaskan lagi atau dikhususkan lagi atau dispesifikkan lagi pada tactical planning, dan ini tugasnya manajer tingkat menengah biasanya. Kalau ya di Polnet mungkin para kasubag, kabak dan kasubag, kemudian para ketua jurusan, mungkin seperti itu. Lalu rencana planning, tactical planning ini juga agak masih bersifat umum, walaupun sudah lebih khusus daripada strategic planning, tapi dia masih agak bersifat umum, sehingga harus dijelaskan lagi, harus diperjelas lagi oleh satu perencanaan jangka pendek yang disebut dengan perencanaan operasional. Sudah bersifat operasional, sudah bersifat pada program kerja gitu. Dan umumnya mengasumsikan adanya tujuan dan sasaran seluruh organisasi atau subunit untuk menentukan cara untuk mencapainya. Jadi ini perencanaan ini dia lebih bersifat jangka pendek, dia biasanya kurang dari 1 tahun. Untuk apa tadi rencana ini? Untuk mengembangkan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang spesifik untuk mendukung apa? Rencana strategik yang sangat umum tadi, kemudian rencana taktis yang agak umum tadi. Oke, jadi program kerja di semuanya ada di sini. Tentunya program kerja jangka pendek ada pada perencanaan operasional ini. Oke, kemudian dan kita lanjutkan. Nah, perencanaan adalah langkah awal tentunya. Ya, saya bilang tadi bahwa ketika kita tidak mempunyai rencana, bahkan ke toko pun kita akan bingung untuk berbuat apa kalau tidak punya rencana. Jadi ini memang langkah awal dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan organisasi, dan perencanaan ini bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa mendatang tentunya. Oke, jadi fungsi manajemen lain itu seperti organizing, actuating, dan controlling akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Kalau perencanaannya bagus, efektif, dan efisien, maka kemungkinan besar fungsi-fungsi manajemen yang lain itu juga akan baik begitu. Jadi tentunya kalau perencanaan ini jelek, maka atau bahkan tidak bisa berjalan fungsi-fungsi yang lain itu tanpa adanya perencanaan yang matang ini. Well, secara umum tujuan organisasi untuk melakukan perencanaan itu ada beberapa. Oke, tentunya ini dari referensi ini ada 4. Tentunya kalau kita membaca referensi lain mungkin lebih daripada ini. Jadi saya ambil yang sederhana saja. Perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi perubahan. Oke, perubahan apa? Tentunya perubahan pada lingkungan internal dia, perubahan pada lingkungan eksternalnya yang ada namanya competitive environment, ada yang namanya general environment. Itu perencanaan itu harus mampu memprediksi dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Yang kedua, perencanaan itu mengarahkan si pimpinan maupun karyawan, manajer ataupun non-manajerial. Nah, di sini tujuan ini lebih berkenaan dengan fungsi directing, fungsi leading, atau fungsi actuating, fungsi pengarahan. Jadi, tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen yang lain, yaitu pengarahan. Kemudian nomor 3, perencanaan bisa menghindari atau memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Si A kerja ini, unit ini mengerjakan ini, dan bagian ini mengerjakan program kerja ini. Jadi di sini adanya fungsi organizing, ya. Fungsi organizing juga melekat pada
tujuan perencanaan ini. Yang keempat, perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Jelas sekali, hampir semua fungsi manajemen ada dalam perencanaan ini. Jadi perencanaan ini memang harus menonjol dan sehingga dapat diikuti oleh fungsi-fungsi lain. Dan nomor 4 kita bisa lihat ini adalah fungsi pengawasan atau fungsi controlling. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya lupa ambil website mana, tapi saya kira ini juga bagus untuk kita baca. Bagaimana sih sebuah perencanaan yang baik? Oke, katanya, ini ada blogspotnya nih. Saya kira siapa, Nico Notes blogspot.com, dan saya kira pun Nico Notes blogspot ini juga mengambil referensi dari yang lain, tapi it's okay lah. Ini untuk pemahaman kita saja. Yang pertama adalah harus fleksibel. Kita tahu fleksibel tidak kaku dan harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Tentunya keadaan ini adalah bagaimana kondisi internal environment, bagaimana kondisi external environment. Kemudian stabil. Maksudnya adalah tujuan rencana itu tidak boleh berubah secara drastis setiap waktu. Ya, kalau perubahan tujuan itu drastis, visi misi berubah setiap bulan, itu bingung apa sih yang mau dicapai sebenarnya. Oke. Kemudian harus integrated, harus terintegrasi. Jadi perencanaan terintegrasi dan harus dikomunikasikan dengan baik oleh semua pihak. Memang idealnya visi dan misi sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu harus diketahui oleh seluruh SDM yang ada. Misalnya Polnet, visinya adalah terbaik, terpercaya, tingkat nasional dan internasional, itu harusnya diketahui oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di Polnet, sehingga mereka terkomunikasikan apa sih yang akan dituju, apa kita kerja nih untuk menuju apa atau menuju mana, begitu. Kemudian perencanaan itu harus detail. Tentunya kalau detail ini merujuk pada perencanaan operasional tadi, karena strategic planning tentunya tidak detail. Kemudian agak detail pada tactical planning dan lebih detail itu pada operational planning. Jadi perencanaan harus detail agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir. Kemudian mempertimbangkan sumber daya. Kita tahu sumber daya organisasi itu ada berapa, mempertimbangkan SDM-nya, mempertimbangkan finansialnya, mempertimbangkan mesin peralatan yang dimiliki, dan mempertimbangkan sumber daya yang lainnya, informasi, data, dan sebagainya. Jadi perencanaan itu harus menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki itu secara maksimal tentunya. Dan dalam website ini, dalam blogspot ini, yang terakhir ada 6, yaitu sederhana dan aplikatif. Maksudnya adalah perencanaan tidak boleh rumit sehingga sulit untuk dipahami dan benar-benar bisa dijalankan. Oke, memang harus konkret dia punya rencana, dan sehingga bisa mudah dijalankan dan tidak sulit untuk diimplementasikan, diaplikasikan, begitu. Ya, inilah bagaimana kira-kira membuat sebuah perencanaan yang baik menurut referensi ini. Kemudian, ya tadi kita bicara SWOT. Mungkin ini adalah satu pengenalan tentang SWOT bagi yang belum mengerti. Biasanya anak-anak atau mahasiswa yang sudah ikut organisasi ini, organisasi kemahasiswaan, mereka memiliki pengetahuan dasar tentang SWOT. Oke, kita lihat SWOT. SWOT, strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, O, opportunity, kesempatan, dan threat, itu ancaman. Nah, dalam membuat analisis SWOT harus memperhatikan 4 itu tentunya. Oke, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Adalah semua hal yang menjadi kekuatan utama dari perusahaan. Kita ambil contoh satu SWOT dari perusahaan yang bernama PT Semen Gresik, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi PT Semen Indonesia.
Oke, apa sih kekuatan atau strength yang dimiliki oleh perusahaan ini? Kekuatan utamanya adalah bahwa perusahaan ini memiliki land bank. Land bank ini adalah lahan, karena semen ini kan berhubungan lahan dan izin eksplorasi pegunungan semen yang melimpah. Oke, banyak sekali, dia memiliki lahan yang sangat banyak, gunung-gunung yang bisa dieksplorasi itu sangat banyak, dan perusahaan lain, kompetitor lain itu kesulitan dalam bidang ini. Jadi mereka menguasai atau memiliki banyak sekali lahan-lahan yang bisa dieksplorasi untuk menambang atau mengambil bahan semen itu. Dan kekuatan lainnya adalah brand dan market share. Oke. Yang dikuasai oleh yang dikuasai sudah menyebar hampir menyeluruh wilayah di Indonesia. Oke. Brand maksudnya orang sudah kenal PT Semen Gresik atau Semen Indonesia ini, dan market share-nya sudah kemana-mana di Indonesia, dan pesaingnya belum mencapai pada tahap ini. Ini adalah contoh satu analisa SWOT dalam hal strength atau kekuatan yang kita ambil dari contoh PT Semen Gresik. Oke, kita lihat apa sih kelemahannya. Nah, kelemahan itu adalah sisi lain dari strength yang dimiliki oleh perusahaan. Dan tadi kekuatan, sekarang kelemahan. Nah, kita lihat contoh dari PT Semen Indonesia. Kelemahannya adalah statusnya sebagai BUMN. Kenapa menjadi kelemahan? Harusnya ini menjadi kekuatan. Kita lihat. BUMN bisa sangat dekat dengan pemerintah, dan perusahaan ini berpotensi ditunggangi oleh agenda politik atau semacamnya. Ya, statusnya sebagai BUMN ini, badan usaha milik negara ini, menjadi kelemahan bagi perusahaan ini karena dapat berpotensi ditunggangi oleh agenda politik, karena namanya perusahaan milik negara begitu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kelemahan lain adalah adanya resistensi dari masyarakat apabila hendak melakukan perluasan usaha dengan mengandalkan eksplorasi lahan baru. Ya, sering kita mendengar bahwa ketika perusahaan ingin mengeksplorasi lahan baru, biasa mendapat tantangan dari masyarakat dengan alasan ini adalah tanah milik mereka, mungkin pengakuannya, atau berasumsi bahwa ketika lahan itu dieksplorasi maka akan merusak lingkungan dan sebagainya. Jadi ada resistensi, ada penolakan dari masyarakat. Ya, seperti itu. Isu lingkungan tentunya tadi menyulitkan PT Semen Indonesia dalam membangun pabrik baru, dan bahan bakunya akan menambang lahan pegunungan. Ya, isu lingkungan, merusak lingkungan dan sebagainya, ini merupakan kelemahan dari PT Semen Indonesia. Kita lihat SWO, kemudian opportunity. Nah, peluang, kesempatan terbuka untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kita lihat lagi contoh dari PT Semen Indonesia, apa sih peluang yang dimilikinya sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Peluangnya adalah masih terbuka lebarnya dengan status Indonesia sebagai negara berkembang ini, maka proyek-proyek fisik infrastruktur yang memerlukan semen itu masih sangat banyak. Jadi ini harus menjadi peluang bagi PT Semen Indonesia ini. Jalan sekarang sudah menggunakan semen beton, infrastruktur bangunan, gedung dan sebagainya, baik gedung swasta dan gedung pemerintah, rumah bahkan tempat tinggal juga memerlukan semen, dan ini merupakan peluang bagi mereka. Dan kebutuhan semen dalam negeri masih tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, sehingga ini menjadi kesempatan bagi mereka. Dan peluang lain adalah karena kompetitornya masih sedikit. Oke, PT atau perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi semen ini mungkin masih sedikit, sehingga ini menjadi peluang bagi mereka untuk membuat perusahaan menjadi semakin besar. Dan terakhir adalah bagaimana dengan ancaman sehingga bisa membuat PT Semen Indonesia ini kolaps, dan ini harus dipertimbangkan.
Apa itu ancaman? Ancaman adalah tekanan dan hambatan yang melekat pada perusahaan. Tekanan atau hambatan bisa berasal dari internal atau eksternal. Bahkan bisa melekat kapan saja dengan bidang industri yang dibidangi oleh perusahaan. Oke, yang jelas ini adalah ancaman. Apa yang mengancam sehingga bisa jadi perusahaan ini gagal? Nah, ancaman adalah teknologi baru dalam pendirian atau pembangunan sebuah gedung, sebuah bangunan yang tidak terlalu membutuhkan semen. Ini bisa menjadi ancaman. Perkembangan teknologi bisa menjadi ancaman. Ya, misalnya ditemukannya teknologi baru yang bisa mengurangi semen. Contoh sederhana saja, penggunaan batu bata ringan, ya kan, yang bisa dipakai untuk pembuatan rumah. Dan ini memerlukan sedikit semen. Oke, dari satu rumah, persentase semen yang dipakai itu hanya sedikit, karena sudah menggunakan bata. Ya, ini adalah ancaman. Kalau semua perumahan menggunakan teknologi bata ringan ini, berarti sudah banyak sekali semen yang tidak akan terjual begitu. Ini adalah ancaman. Selain itu, apalagi ancamannya? Bahwa BUMN sebagai BUMN kondisi bisa tidak stabil apabila kondisi politik sedang bergejolak. Ya, karena ini adalah perusahaan negara. Ketika ada hal-hal politik yang memanas atau bergejolak, maka dia ikut terpengaruh gitu. Misalnya pergantian menterinya, menteri BUMN-nya, pergantian menteri, pergantian kebijakan, bahkan pergantian kepemimpinan negara juga mempengaruhi kondisi perekonomian, kondisi bisnis dari sebuah BUMN. Jadi inilah kira-kira satu contoh dari analisa SWOT. Oke, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kali ini kita tadi membahas tentang satu dari fungsi manajemen, yaitu planning. Dan kita juga menambahkan tentang bagaimana contoh sebuah analisa SWOT. Dan kita akan lanjut ke materi berikutnya, dan kita lanjut mungkin pada fungsi manajemen yang lain, yaitu organizing. Oke, pengorganisasian. Oke, student, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Pertemuan online kali ini tentang satu dari fungsi manajemen, yaitu planning, dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang fungsi manajemen yang lainnya, yaitu organizing. Well, saya kira cukup. Thank you very much, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.